Mobil-mobil buatan Cina semakin populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan fitur canggih dan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan merek Jepang atau Eropa. Mobil Cina berhasil menarik perhatian banyak konsumen. Namun di balik keunggulan tersebut ada beberapa kekurangan yang masih menjadi perhatian calon pembeli. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil Cina, penting untuk mengetahui beberapa faktor yang masih menjadi kelemahan mereka. Berikut adalah beberapa kekurangan mobil Cina yang perlu dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama bagi pemilik mobil Cina di Indonesia adalah jaringan dealer yang masih terbatas. Jika dibandingkan dengan merek Jepang yang sudah bertahun-tahun di Indonesia seperti Toyota, Honda, atau Suzuki, yang sudah memiliki ribuan dealer dan bengkel resmi di seluruh negeri, mobil Cina masih memiliki cakupan yang jauh lebih kecil. Tapi hal ini mungkin tidak berlaku jika tinggal di daerah kota besar seperti di Jakarta, dan sangat merepotkan jika tinggal di daerah pedesaan karena susah mencari dealer resmi. Hal ini bisa menjadi masalah bagi pemilik mobil ketika mereka membutuhkan perawatan berkala atau perbaikan darurat. Tidak semua kota atau daerah memiliki bengkel resmi mobil Cina, sehingga pemilik harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan servis resminya. Selain itu, keterbatasan jaringan dealer juga membuat waktu tunggu perbaikan lebih lama, terutama jika suku cadang harus dipesan terlebih dahulu. Ketersediaan suku cadang merupakan salah satu faktor penting dalam membeli mobil. Sayangnya, mobil-mobil Cina masih memiliki keterbatasan dalam hal spare part dan dukungan aftermarket. Berbeda dengan merek Jepang yang memiliki banyak pilihan spare part original maupun aftermarket dengan harga kompetitif. Suku cadang mobil Cina seringkali harus dipesan langsung dari dealer resmi. Hal ini menyebabkan waktu tunggu yang lama dan harga yang lebih mahal untuk perbaikan atau penggantian komponen tertentu. Selain itu, industri aftermarket untuk mobil Cina masih berkembang. Aksesoris dan modifikasi untuk mobil ini belum sebanyak mobil Jepang atau Eropa, sehingga pemilik mungkin kesulitan jika ingin mengganti atau meningkatkan beberapa komponen mobil mereka. Mobil Cina menawarkan berbagai fitur modern dengan harga yang lebih murah, tetapi kualitas dan daya tahannya masih menjadi pertanyaan. Meskipun beberapa merek Cina telah meningkatkan standar produksinya, masih ada kekhawatiran mengenai ketahanan bodi, mesin, dan komponen lainnya dalam jangka panjang. Merek-merek Jepang seperti Toyota dan Honda telah terbukti memiliki durabilitas yang tinggi karena telah digunakan selama puluhan tahun di berbagai kondisi jalan dan cuaca. Sebaliknya, mobil Cina masih tergolong baru di pasar Indonesia, sehingga belum banyak data mengenai ketahanan mobil ini dalam jangka waktu lebih dari 5 atau 10 tahun. Beberapa laporan dari pengguna menyebutkan bahwa ada beberapa masalah pada sistem elektronik dan kualitas bahan interior yang lebih cepat aus dibandingkan dengan merek lain. Oleh karena itu, bagi pembeli yang ingin mencari mobil dengan daya tahan tinggi untuk penggunaan waktu jangka panjang, mobil Cina masih perlu pembuktian lebih lanjut. Salah satu kekurangan terbesar mobil Cina adalah penurunan nilai jual yang sangat cepat. Jika dibandingkan dengan merek Jepang seperti Toyota atau Honda yang masih memiliki harga jual tinggi yang kembali, mobil Cina mengalami depresiasi harga yang lebih tajam dalam beberapa tahun pertama setelah pembelian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti brand awareness yang masih rendah, stigma kualitas yang belum terbukti, serta permintaan pasar yang masih kecil. Konsumen cenderung lebih memilih merek yang sudah mapan ketika membeli mobil bekas, sehingga harga mobil Cina lebih sulit untuk tetap stabil. Bagi pembeli yang sering mengganti mobil dalam beberapa tahun, penurunan harga jual ini bisa menjadi kerugian besar. Jika membeli mobil Cina dengan harga 300 juta, misalnya dalam waktu 3 tahun, nilai jualnya bisa turun drastis hingga hanya 150 juta atau bahkan lebih rendah. Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikan saat ingin membeli mobil Cina. Hal tersebut wajar karena mobil Cina masih tergolong baru di Indonesia.
butuh waktu untuk melakukan perbaikan serta kepercayaan konsumen. Namun di balik kekurangan itu, mobil Cina memiliki kelebihan seperti teknologi yang canggih dengan harga yang tergolong murah jika dibandingkan dengan mobil Jepang atau Eropa. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.